Jokowi sampaikan kabar mengerikan, rakyat diminta banyak berdoa. Kita sekarang ini tidak dalam suasana normal. Krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi. Dan yang paling mengerikan adalah ancaman kelaparan dan ancaman kemiskinan ekstrim yang mulai kelihatan. Ini tema yang sebetulnya kita bicarakan 2019 itu, supaya jadi filter bagi Pilpres tentang syarat-syarat kepemimpinan, tentang efektivitas memimpin. Jadi saya anggap bahwa seolah-olah kita masih berupaya untuk mencarikan jalan keluar tentang soal-soal yang bertumpuk di depan mata pemimpin. Nah, inilah bahayanya sistem ekonomi kapitalisme. Nah, apa tuh? Yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan pada investor, cukong, taipan. Nah, itu sistem ekonomi kapitalisme yang jauh lebih berbahaya daripada komunis. Itu takbir, Allahu Akbar. Aturan selain aturan Islam. Nah, itu tadi sistem yang mengatur rakyat berdasarkan ekonomi ribawi. Kepemilikan umum bisa dikuasai oleh individu dan hutang-hutang berbasis pada riba. Jadi kita mau tanya, yang krisis siapa? Bangsa ini juga nggak krisis. Bangsa ini tetap punya rasa optimis bahwa dia bisa tumbuh. Yang krisis itu adalah istana, kabinet. Jadi pemimpin yang krisis. Itu dalilnya begitu. Berbeda, saudara, dengan halnya negara khilafah, negara Islam. Dengan sistem ekonomi Islamnya yang bertahan hingga 1300 tahun, bos. 1300 tahun tanpa kontraksi, tanpa resesi, tanpa krismon, tanpa mempermalukan martabat bangsa. Minjem sana, minjem sini, cari hutangan, cari hutangan. Malu, harusnya malu. Presiden Jokowi menyampaikan kabar mengerikan bahwa dunia saat ini dalam posisi yang tidak baik. Maka itu, mantan Gubernur DKI Jakarta meminta seluruh rakyat Indonesia untuk banyak berdoa. Mantan Wali Kota Solo 2 periode ini mencontohkan dampak terdekat dari perang Ukraina dengan Rusia yang membawa masalah pangan di berbagai benua. Ukraina yang merupakan pengimpor gandum tidak bisa mengekspor barang pangannya akibat perang dengan Rusia. Di Rusia, lanjut Jokowi, dirinya juga menerima kabar yang sama dari Presiden Vladimir Putin. Presiden Jokowi menyebutkan beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang. Kepala negara memprediksi 6 bulan ke depan 800 juta orang akan kelaparan. Oleh karena itu, Jokowi menilai negara kecil maupun besar mengalami hal yang sama sehingga muncul krisis ketiga. Demikian hal itu disampaikan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis saat melakukan pengecekan ke lokasi, Rabu 3 Agustus 2022. Data soal 3,4 ton beras yang dipendam itu didapat polisi dari pihak JNE. Auliansyah belum bisa memastikan apakah ada barang lain selain beras yang terpendam di lahan tersebut. Kekinian pihaknya tengah memintai keterangan ahli guna memastikan hal tersebut. Peristiwa itu berawal dari kecurigaan seorang warga bernama Rudi Samin yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tersebut. Rudi mengaku mendapat laporan dari salah satu rekannya yang bekerja di JNE. Berangkat dari rasa penasaran tersebut, Rudi Samin kemudian melakukan penelusuran informasi itu dengan menggali sebagian lahan. Kemudian Rudi Samin teringat seseorang berinisial S yang juga pernah bekerja di gudang JNE cabang Depok itu. Rudi Samin mengatakan S adalah mantan pekerja JNE yang sempat ia tolong karena pernah dituduh mencuri. Menurut pengakuan Rudi Samin, sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Menurut pengakuan Rudi Samin, sembako Banpres yang dipendam itu jumlahnya bukan satu, namun patut diduga satu kontainer. Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan bahwa sembako-sembako yang dikubur di situ sudah membusuk dan menimbulkan aroma yang cukup menyengat, bentuknya berupa beras. Ada temuan masih berada dalam satu karung. Rudi merasa yakin jika itu adalah sembako bantuan presiden karena ada labelnya. Bahkan, lanjut Rudi Samin, hal itu diperkuat dengan pernyataan orang kepresidenan yang sudah turun langsung ke lokasi kejadian.
Rocky Gerung sebut kapasitas birokrasi kabinet presiden dan para penegak hukum sangat rapuh lantaran kecolongan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh Surya Darmadi alias Apeng. Seperti yang diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Bupati Kabupaten Indragiri, Raja Tamsir Rahman, dan bos PT Duta Palma Group, Apeng, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Menjadi korupsi terbesar sepanjang sejarah dengan merugikan negara, yaitu 78 triliun rupiah, Rocky Gerung menilai bahwa itu memang sangat fantastis. Dan menurutnya, bisa saja masih ada korupsi yang lebih besar lagi di belakang kasus Apeng. Tidak dipungkiri, Rocky Gerung bahwa di era masa pemerintahan Presiden Jokowi, korupsi seperti biarkan saja. Apalagi menurutnya Apeng mengintai dengan benar dalam artian bisa membuat kalkulasi ekonomi politik yang tepat. Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebutkan bahwa ide dari Apeng untuk melakukan korupsi besar karena kemampuannya melihat buruknya birokrasi, kabinet, dan pengawasan dari pemerintah. Kendati demikian, ia menilai meskipun kita ingin marah karena tindakan Apeng, tapi perlu juga untuk mengoreksi diri sendiri. KPK sebagai lembaga yang menangani kasus tindakan korupsi, diakui Rocky Gerung hanya sebuah peralatan dari presiden.